Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, telah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan, berita sukacita dalam ibadah minggu hari ini. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan minuman dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu siapapun itu kalau ditanya tentang uang pasti tidak akan ada yang menolak. Jadi mana nei sepe halakna tupe nunga marilobi anggoro nama aleho tondo ikut jalo. Jadi apalagi nama hakuran nama jodoh. Karena memang apalagi kita yang hidup dalam situasi saat ini bisa kita katakan segala sesuatunya sudah ditentukan dengan yang namanya materi. Apa-apa uang, sikit-sikit ikonado. Manangna marbua pe, manangna ulau na pe, sudena dula ditentukan parhile hepe. Hidup bahan marani kami madok, siapapun itu tanpa terkecuali, sekalipun dia sudah berkelebihan, sudah banyak baju dohono, mulu ada nama haleho pasti do jalo. Bapak Ibu Saudara, memang ketika berbicara tentang hal ini begitu menarik, namun sekaligus kita juga hati-hati. Hati-hati dalam artian supaya jangan salah memahami tentang konsep yang mau disampaikan. Ada sebuah kisah dohono maju cerita Abu Nawas, seorang pemuda. Dia kemudian menjumpai uang tersebut. Ada maju uang menuai dalam bentuk berupa manusia. Dia datang dan menghadap kepada uang ini. Pertanyaan yang selalu serupa disampaikan kepada setiap orang yang datang menghadap dia, itu seperti apa yang kepanjangan dari namanya itu. Uang. U untuk, A apa, N nyari, G gue. Untuk apa nyari gue? Terindah walaupun pemuda. Pemuda ini kemudian mengatakan, saya sering dihina karena saya miskin. Saya sering tidak dianggap karena saya tidak memiliki apa-apa. Saya sering tidak diperhitungkan karena saya tidak mampu memberi kontribusi atau apapun yang bisa saya perbuat di dalam hidup ini. Sehingga saya mencari engkau supaya saya ini dipandang, saya ini diperhitungkan, bahkan saya ini dihormati ataupun disegani.
Kemudian uang ini menjawab dengan sederhana, kalau hanya itu tujuanmu datang mencari saya, maaf, saya tidak bisa datang kepada. Karena sampai kapanpun, seberapa banyak pun, kalau motivasimu mencari saya hanya dimotivasi oleh nafsu, sampai kapanpun tidak akan pernah engkau rasakan kepuasan dalam hati. Begini Dr. Budaima, lalu apa yang harus saya lakukan? Banyak hal yang bisa engkau perbuat, banyak hal yang bisa engkau lakukan yang tidak semuanya itu harus dinilai dengan uang. Maka itulah yang harus engkau lakukan. Karena nafsu manusia itu sampai kapanpun tidak akan pernah mencapai kepuasan. Demi dia terus ibadah mula ibadah. Memang Boy dohono cerita Abu Nawas Bajo dohono, tapi memang benar perlu untuk direnungkan. Ketika kita berbicara tentang harta kekayaan uang, satu hal yang harus menjadi pertanyaan awal untuk memulai, untuk apa mencari dia? Kalau hanya untuk memenuhi kepuasan, kalau hanya untuk memenuhi nafsu duniawi, kalau hanya untuk menaikkan gengsi, hormat atau martabat, maka sampai kapanpun engkau tidak pernah akan merasakan cukup, puas, atau sudah. Selalu akan merasa kekurangan. Selalu akan merasa kekurangan. Karena bisa dikatakan saudara-saudara, hati manusia ini, nafsu manusia ini, ibarat seperti lautan yang begitu luas. Seberapa banyak pun air yang ditumpahkan ke tempat itu, daknya di dokibana nunga bega butong beau, nunga bega gobe, nunga bega cukup bedaknya, saya pernah kurang. Untuk itulah Paulus kemudian mengatakan di dalam ayat ini, memang ibadat itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah yang disertai rasa cukup ini bukan hanya berbicara semata-mata tentang rutinitas dalam gereja, dalam pujian, dalam ritus-ritus peribadahan semata, tapi juga lebih banyak berbicara tentang kehidupan sehari-hari di luar dari tempat ini. Dan tentu yang paling menentukan adalah kehidupan peribadahan seseorang adalah ketika dia mampu memiliki rasa cukup. Kalau kita definisikan kembali dalam bahasa aslinya, ibadah atau kesalehan itu akan memberi keuntungan yang besar bagi seseorang. Paulus mau menegur para ahli-ahli Taurat, para orang-orang Farisi yang telah memberi ajaran yang tidak benar kepada setiap orang. Dia mengingatkan, membenarkan kembali bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai kerohanian seseorang itu. Karena mereka mengajarkan bahwa orang yang memiliki harta yang berlimpah sudah pasti itu adalah orang yang saleh, orang yang tekun beribadah. Lihat itu, dia sukses kan? Pasti ibadahnya baik. Nagabinin na di arah tuan karena toro. Nagabinin na di bahan pengajari tuan karena toro. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatunya ini tidak dinilai dari hal-hal yang
Bahkan bisa kita katakan ini adalah kedua hal yang terpisah. Ibadah itu hubungan kita kepada Tuhan, dan berbicara tentang berkat-berkat itu tidak pernah ditentukan dari perbuatan ataupun bagaimana kehidupan kita. Murni itu adalah anugerah Tuhan yang dititipkan untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Tersalu pasal muda dia manginan. Takia hola turus di hajar video di pasahan dari dah itu sudah itu. Tapi bagaimana kita mau mensyukuri, bagaimana kita mau menikmati setiap karunia Allah ini? Inilah yang menjadi penentu, inilah yang menjadi tanda bagaimana kita hidup di dalam peribadahan kita. Banyak ajaran-ajaran yang tidak benar terjadi pada jemaat di Efesus. Untuk itulah Paulus mengirim suratnya kepada hambanya Timotius untuk mengajarkan, menekankan ini supaya motivasi mereka tidak lagi salah. Tapi bagaimana mereka mau menekuni kembali kehidupan peribadahan yang benar-benar tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan. Hidup bahan hidup ibana manusia. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi peribadahan itu totalitas hidup kita, berbicara apa yang kita terima itu hanyalah kemurahan Allah SWT. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang penting yang mau kita lihat dalam perikop ini. Yang pertama, saya memulai dari ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Dalam kisah kita, ada seorang raja yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam mengatur strategi perang. Seorang Alexander Agung. Dia begitu piawai mengatur strategi perang, dia begitu mahir, dia begitu pintar dalam membangun sebuah strategi untuk memenangkan daerah kekuasaan, untuk mengalahkan musuh-musuh. Itulah sebabnya dalam usia muda dia sudah menjadi seorang jenderal, karena dia mampu menyatukan seluruh wilayah Makedonia yang begitu luas, yang begitu besar, dan dia dipilih untuk menjadi seorang penguasa di tempat ini. Tapi entah apa yang terjadi dalam usia yang relatif muda, kita katakan usia 32 tahun, ternyata dia telah meninggal hanya karena demam dan sakit perut yang menimpa diri. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, dalam usia 32 dia sudah meninggal sebagai seorang penguasa, sebagai seorang yang dilakukan. Maka ketika dia masih remaja, dia sudah menjadi seorang yang diperhitungkan. Yang menjadi perhatian dalam kisah hidup Raja Alexander Agung, dia memberi 3 pesan sebelum dia meninggal kepada para jenderal. Yang pertama, dia mengatakan, saya mau nanti ketika saya meninggal, yang mengusung peti saya semua itu adalah para dokter terbaik di negeri ini. Dia ingin siapa yang mengusung petinya, jenazahnya nanti, mereka itu adalah para dokter-dokter terbaik yang ada di negeri ini. Yang kedua, dia berpesan, saya ingin seluruh harta, seluruh uang yang saya miliki selama ini dibagikan semuanya
kepada orang-orang miskin. Dia tidak mewariskan sepeser pun sedikit pun kepada penerusnya, tapi tanpa ada tersisa dia membagikan kepada setiap orang miskin. Dan pesan yang ketiga, dia memesankan, saya ingin ketika saya mati nanti, peti mati saya ini dirancang agar tangan saya kelihatan orang-orang dari luar. Tentu saudara-saudara, dia memesankan demikian dengan maksud dan tujuan ini mau membuktikan kepada siapapun, lihatlah, dokter sebaik apapun, dokter sehebat apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak akan pernah sanggup untuk memperpanjang nyawa seseorang. Jadi ketika para dokter mengusung peti ini, orang-orang akan bertanya-tanya, bahkan ada yang tersadar, wah, dokter terhebat, mengapa dia tidak bisa menambah umur sampai masa tadi? Dia juga membagikan itu karena dia tahu, toh aku datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, maka biarlah aku pergi juga dengan tidak membawa apa-apa. Dan itu dia buktikan dengan peti yang kelihatan tangannya dari luar oleh orang-orang yang melihatnya. Ini mau membuktikan, lihatlah, sampai ke liang kubur pun dia tidak membawa apa-apa. Itu makanya dia membuat peti tangannya kelihatan dari luar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang terkadang ngeri-ngeri sedang baca dohono bagaimana kita menghadapi kehidupan saat ini. Banyak uang, banyak harta, ternyata semakin susah. Susah dalam artian ala budak sirado terdani. Nasada bohado, tiba-tiba anjlok harga sawit, selesai. Tiba-tiba anjlok harga batubara, agak tahe. Naik harga pupuk, naik harga cabai, sudah agak selesai HP. Tapi yang lebih sakit kalau tidak punya uang. Kira yang mati nama pakilala dari kalau berpemedia suatu tertonton dalas ni halak kocak apa bahaya dapat dandani. Dan itu prinsip mana lajut taruh di tengah-tengah ni mulu dong nangkap pada 5.000, nangkap pada 5.000 selalu harus ada. Hati PH tertonton dalas ni halak ni kan memiliki banyak, ternyata menjadi tambah banyak yang harus dipikirkan, apalagi tidak kan binoto begula nama sudi video dari orang. Untuk itulah Paulus mau mengatakan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, asal ada makanan dan pakaian, ada deh, nggak cukup deh. Asal ada makanan dan pakaian, nggak cukup deh. Orang berbeda. Dahau nama doa menginak Paulus ku nama doa. Asal ada makanan dan pakaian, nggak cukup beda deh. Orang berbeda. Paulus mengatakan demikian, tentu memang ini bukan semata-mata untuk makanan dan pakaian saja, bukan. Tapi dia mau mengatakan ada skala prioritas, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier katanya dalam pelajaran ekonomi. Hal yang paling utama ini bukan menyangkut apa yang ada dalam kehidupan kita, tapi hal yang utama Paulus mau menjelaskan, cukupkanlah dulu dirimu, yakinkanlah dulu hatimu, yakinkanlah dulu hidupmu
Bahwa apapun yang kau makan saat ini, apapun yang kau pakai saat ini, apapun yang bisa kau kerjakan saat ini, itulah yang terbaik, itulah yang telah dianugerahkan Tuhan padamu. Asal baru dibagasan nasi somoni rumah, pasti dia akan lebih serius, dia akan lebih sungguh-sungguh, tidak ada hal-hal lain di dalamnya. Paulus hanya mau mengatakan, asal ada pakaian, asal ada makanan, cukuplah. Hidup bahkan kani hidup berjolo amanginang, memang tidak bisa kita pastikan, tapi Allah akan selalu melihat. Allah masih bekerja dalam hidup kita, bahkan segala apa yang di dunia ini masih di dalam kuasa Allah. Artinya kita mau lihat dalam hal ini Bapak Ibu, seperti yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ini bukan berbicara tentang kekayaan, ini bukan berbicara tentang uang, tapi Paulus mengatakan jangan sampai hidupmu dikuasai oleh benda-benda apapun yang ada di dunia ini. Peribadahanmu adalah ketika engkau bekerja, ketika engkau melakukan sesuatu, ketika engkau selalu memiliki rasa cukup, rasa puas akan apa yang engkau miliki saat ini, itulah ibadah yang sejati. Jadi bukan berbicara nominal, bukan berbicara apapun, dan nampak do, dan rekod namanginan. Tetapi jangan sampai itu yang menguasai hidup kita. Itu upaya sejujur dulu hal yang paling bagus untuk kita renungkan dalam hidup ini, dalam hal harta, kekayaan, dan relasi kita kepada Tuhan adalah di Dia harta, di sini rohani. Hal yang paling baik untuk kita renungkan adalah istilah ini, ungkapan ini. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, maka di situ hatimu. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin masih mengingat kisah B.J. Habibie. Setelah sepeninggal sang istri, dia mulai down, dia mulai drop. Mengapa? Harta dia masih memiliki begitu banyak berlimpah kekayaan. Bahkan anak cucu yang bisa selalu menghibur dia, selalu bisa ada di sampingnya. Tapi mengapa dia tetap down, dia drop, dia seperti kehilangan semangat hidup? Karena fokus utamanya bukanlah harta atau kekayaan yang dia raih dalam hidup ini. Apalagi sama kita satu-satunya belahan jiwanya adalah istri. Jangan hilal ibadah dong. Ternyata bahkan sepeninggal dia tidak ada yang bisa menghantarkan dia sampai kepada pintu gerbang surgawi. Hanya imannya lah kepada Tuhan yang akan menghantarkan dia sampai ke sana. Maka ini juga yang bagus untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mau melihat kembali di dalam kehidupan ini. Paulus bukan mau berbicara tentang bagaimana kekayaan, harta, dan lain sebagainya. Yang pasti Tuhan telah menentukan rezeki dalam hidup kita. Tapi Paulus mau mengingatkan, jangan jadi itu yang menjadi motivasimu. Tekunilah kehidupan peribadahan, carilah dahulu kerajaan Allah, hiduplah dengan rasa berkecukupan, dengan mengucap syukur apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita pakai saat ini, itulah yang telah diberikan Tuhan. Apa yang bisa kita makan saat ini, itulah yang telah diberikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Maka saudara-saudara,
Seperti topik minggu kita, ibadah yang disertai rasa cukup. Maka hal yang pertama adalah cukupkan diri kita dengan apa yang kita terima saat ini. Hari esok biarlah kesusahannya hari esok juga. Hari ini maka biarlah kita cukupkan hari ini. Hari ini maka biarlah kita puaskan dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itulah ibadah kita yang sesungguhnya. Itulah kesalehan yang sesungguhnya yang harus kita tekuni dan kita hidupi di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.